Kadang, kita mencintai seseorang sepenuh hati. Kita berdoa setiap malam agar dia menjadi takdir kita. Tapi entah kenapa, hubungan itu terus membawa luka, bukan ketenangan. Sahabatku, bukan karena cinta itu salah, tapi karena mungkin Allah sedang menunjukkan sesuatu. Ingatlah, tidak semua yang kamu perjuangkan adalah yang Allah tetapkan. Dan ketika seseorang bukanlah takdirmu, Allah akan memperlihatkannya lewat tanda-tanda yang halus, namun sangat jelas bagi hati yang mau mendengar. Tanda pertama, hati yang tidak pernah tenang. Ada satu hal yang tidak bisa ditipu oleh siapapun, yaitu suara hati. Karena hati yang dekat dengan Allah akan selalu bisa membedakan mana yang membawa ketenangan dan mana yang membawa kegelisahan. Jika setiap kali kamu bersamanya, dadamu terasa sesak, hatimu tidak tenang, pikiranmu terus dihantui rasa takut, bukan karena rindu, tapi karena takut kehilangan, takut disakiti, atau takut kecewa, maka itu adalah tanda pertama yang sangat halus bahwa Allah sedang ingin menunjukkan sesuatu kepadamu. Cinta yang berasal dari Allah tidak membuatmu merasa gelisah setiap saat. Ia tidak menuntutmu untuk terus berjuang sendirian, tidak membuatmu merasa kecil, tidak cukup, atau tidak layak dicintai. Sebaliknya, cinta sejati akan menenangkanmu. Ia menghadirkan rasa aman bahkan dalam diam, rasa damai bahkan tanpa banyak kata, dan rasa cukup meski tanpa kepastian dunia. Namun ketika hubungan itu justru membuatmu jauh dari ketenangan, setiap hari kamu merasa tidak yakin, selalu muncul pertanyaan dalam hati, apakah dia benar-benar untukku? Kenapa aku selalu merasa cemas setiap kali bersamanya? Kenapa aku merasa kehilangan diriku sendiri di dekatnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu bukan tanda kelemahan, tapi tanda bahwa jiwamu sedang berusaha berbicara. Itu adalah bisikan lembut dari Allah, meminta agar kamu berhenti sejenak dan melihat dengan mata hati, bukan dengan rasa takut atau keinginan yang memaksa. Allah tidak ingin kamu mencintai dengan ketakutan. Dia ingin kamu mencintai dengan keyakinan, karena cinta sejati selalu datang bersamaan dengan rasa tenang. Maka jika hubunganmu terus-menerus menguras emosi, membuatmu menangis lebih sering daripada tersenyum, dan membuat ibadahmu mulai terasa berat, itu bukan cinta yang Allah restui, itu cinta yang sedang menguji kesabaranmu agar kamu sadar. Bukan semua yang kamu perjuangkan pantas kamu pertahankan. Kadang kamu berpikir, mungkin ini hanya ujian cinta, padahal bisa jadi itu bukan ujian untuk bertahan, melainkan ujian untuk melepaskan. Sebab Allah tidak akan memberimu ketidaktenangan jika di sana memang ada keberkahan. Rasa tenang adalah salah satu tanda paling nyata bahwa sesuatu itu benar di mata Allah. Dan sebaliknya, rasa gelisah yang berulang adalah peringatan halus bahwa ada sesuatu yang tidak sejalan dengan takdirmu. Cobalah perhatikan, setiap kali kamu berusaha mendekat, selalu ada rasa berat. Setiap kali kamu mencoba meyakinkan diri, selalu ada gangguan, keraguan, dan bahkan doa yang terasa tidak menyatu. Itu bukan kebetulan. Itu adalah cara Allah menjaga hatimu dari terikat pada sesuatu yang hanya akan melukaimu di kemudian hari. Sahabatku, ketenangan adalah bahasa yang digunakan Allah untuk berbicara kepada jiwa yang beriman. Jika kamu tidak menemukannya, maka jangan memaksa dirimu bertahan di tempat yang hanya mengajarkan lelah tanpa arah. Allah lebih tahu siapa yang layak berada di sisimu. Dia tahu kapan waktu terbaik untuk mempertemukan dan kapan waktu terbaik untuk memisahkan. Jadi, jika hati ini terus gelisah meski kamu sudah berusaha, mungkin bukan karena hubunganmu salah, tapi karena orangnya bukan yang Allah pilihkan. Maka istirahatlah sejenak. Letakkan semua rasa di hadapan Allah. Mintalah dengan rendah hati, "Ya Allah, jika dia bukan yang terbaik untukku, maka tenangkan hatiku dan jauhkan dengan cara yang indah." Sebab, hanya dengan begitu, kamu akan tahu bahwa melepaskan bukan berarti kalah, tetapi menang dalam ketaatan. Karena tidak ada yang lebih menenangkan selain tahu
bahwa kamu akhirnya memilih tenang bersama Allah, bukan gelisah bersama seseorang yang tidak ditakdirkan untukmu. Tanda kedua, doa yang tidak kunjung ditenangkan. Ada saatnya dalam perjalanan cinta, kita tidak lagi tahu harus berbuat apa. Hati sudah lelah, tapi tetap berharap. Doa sudah dipanjatkan berkali-kali, namun jawabannya seakan tidak kunjung datang. Kamu mungkin pernah berdoa seperti ini, "Ya Allah, jika dia memang untukku, dekatkanlah. Tapi jika bukan, jauhkanlah dengan cara yang terbaik." Namun setelah itu, bukan kedamaian yang datang, melainkan kebingungan yang semakin dalam. Kamu mulai bertanya-tanya, apakah Allah tidak mendengar doaku? Kenapa hatiku tidak juga tenang? Kenapa setiap kali aku berdoa, justru muncul rasa ragu dan sedih? Padahal, bukan karena Allah tidak mendengar, bukan karena Dia tidak peduli. Justru sebaliknya, Allah sedang menjawabmu, tapi dengan cara yang berbeda. Allah tahu isi hatimu, bahkan sebelum kata-kata itu terucap dalam doa. Dia tahu apa yang kamu inginkan, dan lebih dari itu, Dia tahu apa yang kamu butuhkan. Ketika kamu berdoa memohon agar seseorang menjadi takdirmu, tapi Allah tidak menenangkan hatimu, itu bukan tanda bahwa doa itu ditolak, melainkan tanda bahwa Allah sedang melindungimu. Terkadang, jawaban Allah bukan ya, bukan pula tidak, melainkan tunggulah sebentar. Aku sedang menyelamatkanmu dari jalan yang salah. Jika hubungan itu benar dari Allah, kamu akan merasa damai bahkan di tengah ujian. Doa-doamu terasa ringan, hatimu merasa yakin, meski belum ada kepastian. Dan setiap kali kamu bersujud, ada rasa tenang yang menyelimuti jiwamu. Namun, jika setiap kali kamu berdoa tentang seseorang, hatimu justru semakin gelisah, semakin banyak keraguan yang muncul, dan semakin jauh kamu dari ketenangan, maka itu adalah cara Allah berbicara padamu. Bukan di sana tempatmu bersandar. Kadang Allah membiarkan hatimu gelisah, bukan karena Ia ingin kamu menderita, tetapi agar kamu tidak memaksakan sesuatu yang akan melukaimu di masa depan. Gelisahmu adalah bentuk kasih sayang Allah, agar kamu berhenti sebelum terlambat. Ingatlah, Allah tidak selalu menjawab doa dengan memberikan apa yang kamu minta, tetapi selalu memberikan apa yang kamu perlu. Dan kebutuhanmu yang sebenarnya bukan sekadar cinta dari manusia, melainkan ketenangan hati yang datang dari kedekatan dengannya. Jika seseorang membuatmu berdoa setiap malam, tapi hatimu tidak kunjung tenang, itu tanda bahwa bukan cintanya yang kurang, melainkan restu Allah yang memang tidak ada di sana. Cinta yang benar akan membuatmu semakin dekat dengan Allah, bukan menjauh darinya. Ia akan membuat doamu terasa ringan dan membuat sujudmu penuh rasa syukur, bukan tangisan tanpa arah. Maka, ketika doa tentang seseorang tidak kunjung menenangkan hatimu, berhentilah memaksa Allah untuk mengabulkan yang kamu mau. Mulailah memohon agar Allah memberikan yang terbaik, meskipun itu berarti bukan Dia orangnya, sebab tidak ada doa yang sia-sia. Setiap air mata, setiap permohonan, setiap sujud, semuanya tercatat. Dan jika seseorang bukan takdirmu, Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik, lebih lembut, dan lebih sesuai dengan hatimu. Percayalah, Allah tidak pernah mengabaikan doa hambanya, tapi Dia juga tidak akan menenangkan hati di tempat yang bukan untukmu. Kadang jawaban dari doa yang tidak kunjung ditenangkan adalah, "Sudah waktunya engkau lepaskan, agar aku bisa menenangkanmu sepenuhnya. Jadi jangan khawatir jika doa-doamu belum dijawab dengan cara yang kamu harapkan. Mungkin Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih indah dari yang kamu bayangkan. Dan di hari nanti, ketika kamu sudah menemukan seseorang yang benar-benar Allah kirimkan untukmu, barulah kamu akan mengerti mengapa dulu doa-doa itu tidak pernah membawa ketenangan. Karena ternyata Allah tidak sedang menolakmu, tapi sedang menjagamu dari cinta yang salah, agar kamu bisa sampai pada cinta yang diridainya. Tanda ketiga, hubungan yang terus membawa ujian tanpa kedewasaan. Dalam setiap hubungan, ujian adalah hal yang pasti. Tidak ada cinta yang tumbuh tanpa rintangan.
Namun, ujian seharusnya menjadi sarana untuk saling memahami, bukan alasan untuk saling menyakiti. Cinta yang diberkahi Allah selalu mengajarkan kedewasaan. Ia membuat dua orang saling memperbaiki, bukan saling menuntut. Ia menumbuhkan empati, bukan ego. Dan ketika badai datang, keduanya memilih untuk berteduh bersama, bukan saling meninggalkan. Tapi jika dalam hubunganmu yang ada hanyalah pertengkaran tanpa penyelesaian, perdebatan yang terus berulang, air mata yang tak lagi karena rindu, tapi karena luka, maka kamu perlu berhenti sejenak dan bertanya pada dirimu sendiri, apakah hubungan ini benar-benar mendekatkanku pada kedewasaan, atau justru membuatku kehilangan diriku perlahan? Ujian yang berulang dengan pola yang sama bukan lagi ujian dari Allah, melainkan peringatan. Allah sedang memperlihatkan bahwa ada sesuatu yang tidak sehat di dalam hubungan itu, bahwa cinta yang kamu perjuangkan mungkin bukan cinta yang Dia ridhoi. Cinta yang benar tidak membuatmu merasa rendah diri, tidak membuatmu merasa sendirian dalam memperjuangkan. Ia tidak membuatmu terus-menerus meminta maaf atas hal yang bukan salahmu, tidak membuatmu merasa bersalah hanya karena kamu ingin dimengerti. Kadang kamu berpikir, kalau aku sabar, nanti dia akan berubah. Namun sabar yang dimaksud Allah bukanlah sabar untuk terus disakiti, melainkan sabar dalam menunggu petunjuk untuk melepaskan sesuatu yang tidak baik bagimu. Cinta yang terus menimbulkan luka tanpa perbaikan bukanlah cinta yang salah arah. Itu cinta yang kehilangan arah. Karena Allah tidak menumbuhkan kasih di atas dasar yang rapuh. Dia tidak menumbuhkan ketulusan di atas manipulasi, dan tidak menumbuhkan keberkahan di atas rasa takut kehilangan. Jika hubunganmu membuatmu merasa semakin jauh dari Allah, semakin jarang berdoa, semakin malas memperbaiki diri, maka itulah tanda paling jelas bahwa Allah tidak lagi di tengah hubungan itu. Dan jika Allah tidak menjadi pusatnya, apapun yang kamu bangun akan mudah runtuh. Sebab cinta sejati tidak akan menjauhkanmu dari Sang Pencipta. Ia justru menjadi alasanmu untuk semakin mendekat kepadanya. Cinta sejati bukan tentang siapa yang lebih kuat menahan sakit, tetapi tentang siapa yang lebih tulus menjaga dengan cara yang diridhai Allah. Allah tidak pernah memerintahkanmu untuk bertahan dalam hubungan yang membuatmu kehilangan kedamaian. Dia hanya memintamu untuk belajar, agar kamu tahu bedanya antara ujian yang membangun dan hubungan yang merusak. Jika seseorang benar-benar untukmu, ujian akan membuat kalian semakin matang. Namun jika dia bukan untukmu, ujian akan membuatmu semakin rapuh. Karena itu, lihatlah setiap pertengkaran bukan hanya dari sisi emosimu, tetapi dari pesan yang Allah sisipkan di dalamnya. Mungkin Allah ingin kamu belajar melepaskan, bukan karena kamu tidak cukup baik, tapi karena Dia tahu kamu pantas mendapatkan cinta yang tidak perlu kamu pertahankan dengan luka. Cinta yang benar tidak memenjarakan jiwamu. Ia membebaskanmu dari ketakutan dan menumbuhkan keyakinan bahwa kamu layak dicintai dengan lembut tanpa harus kehilangan dirimu sendiri. Sahabatku, jika hubunganmu terus membawa ujian tanpa kedewasaan, tanpa arah, tanpa perbaikan, maka berhentilah sejenak dan dengarkan pesan Allah yang tersirat. Aku tidak ingin kamu hancur demi sesuatu yang aku tidak restui. Percayalah, Allah tidak akan memisahkan dua hati yang saling menumbuhkan, tapi Dia akan memisahkan dua hati yang saling menjatuhkan, agar kamu bisa bertemu dengan seseorang yang tidak membuatmu belajar melalui luka, melainkan melalui ketenangan dan doa. Dan ketika saat itu tiba, kamu akan mengerti bahwa setiap air mata, setiap kecewa, setiap ujian bukanlah hukuman, melainkan jalan pulang menuju cinta yang diridhai Allah. Tanda keempat, Allah menghalangi pertemuan. Ada kalanya kamu merasa sudah melakukan segalanya. Kamu sudah berusaha mempertahankan, menunggu, bahkan berdoa agar jalan kalian tetap satu arah. Namun entah mengapa, selalu ada halangan yang muncul, rencana yang tiba-tiba batal, pesan yang tidak dibalas, jarak yang semakin jauh, dan keadaan yang selalu tidak berpihak. Di awal mungkin kamu mengira itu hanyalah kebetulan, tapi jika berulang terus-menerus,
hingga membuat hatimu lelah, itu bukan kebetulan lagi. Itulah cara Allah menjaga kamu dari sesuatu yang tidak sejalan dengan takdirmu. Terkadang Allah tidak mengizinkan pertemuan terjadi, bukan karena kamu tidak pantas, tapi karena Dia tahu apa yang kamu belum tahu. Ada sesuatu di masa depan yang bisa melukai hatimu lebih dalam jika hubungan itu terus dilanjutkan. Dan karena kasih sayangnya, Allah memilih untuk menutup jalan sebelum kamu terjatuh terlalu jauh. Kita sering memaknai jarak sebagai kehilangan, padahal kadang itulah bentuk perlindungan. Ketika Allah menjauhkan seseorang darimu, itu bukan karena Dia ingin membuatmu kesepian, tetapi karena Dia tahu ada sesuatu yang lebih damai yang sedang menantimu di depan. Perhatikan tanda-tanda itu saat kamu terus berusaha untuk bertemu. Tapi ada saja yang menghalangi, bukan karena takdir sedang kejam, melainkan karena takdir sedang diarahkan ulang oleh tangan Allah sendiri. Mungkin kamu telah memaksakan pertemuan yang tidak Allah kehendaki. Mungkin kamu mencoba membuka pintu yang sebenarnya Allah sudah tutup rapat-rapat. Namun karena cinta, kamu tetap mengetuknya. Padahal di sisi lain, Allah sudah menyiapkan pintu lain, pintu yang lebih lembut, lebih damai, dan lebih sesuai dengan takdirmu. Cinta sejati tidak pernah perlu dipaksakan. Ia mengalir tenang sesuai kehendak Allah. Tapi cinta yang kamu paksakan dengan tangismu, dengan kecemasanmu, dengan usaha yang terus berulang tanpa hasil, itu bukan cinta yang datang dari izinnya. Sebab ketika Allah meridai sesuatu, jalan menuju hal itu akan terasa lapang, bukan sempit. Langkahmu akan terasa ringan, bukan berat. Dan hatimu akan tenang, bukan penuh ketakutan akan kehilangan. Jika seseorang terus menjauh, meski kamu sudah berusaha, jika keadaan selalu membuat kalian terpisah, dan doa yang kamu panjatkan seolah tak lagi menemukan jawabannya, maka tenangkan dirimu. Mungkin Allah sedang berkata, berhentilah mengejar yang aku sudah jauhkan. Bukan berarti kamu tidak layak dicintai, bukan berarti kamu gagal. Justru karena kamu berharga, Allah menjauhkanmu dari sesuatu yang bisa merusak hatimu dan masa depanmu. Ingatlah, tidak semua yang kamu inginkan baik untukmu, dan tidak semua yang kamu lepaskan akan membuatmu kehilangan. Kadang melepaskan adalah satu-satunya cara untuk diselamatkan. Sebab ketika Allah menutup satu jalan, itu berarti Dia sedang membuka jalan yang lebih indah. Meski saat ini kamu belum bisa melihatnya, maka jangan menyesali jarak yang Allah hadirkan. Jarak bukanlah akhir dari cerita, tapi awal dari kesadaran bahwa cinta sejati tidak harus selalu memiliki. Cinta sejati adalah ketika kamu tetap mendoakan kebaikan untuknya, meski hatimu telah belajar untuk melepaskannya. Allah tahu kapan harus mempertemukan dan kapan harus memisahkan. Jika saat ini Dia menghalangi pertemuan, itu bukan penolakan, tapi penundaan demi kebaikan. Sebab cinta yang ditulis oleh Allah tidak akan membutuhkan paksaan, tidak akan terus-menerus terhalang tanpa alasan, dan tidak akan membuatmu merasa berjalan sendirian. Sahabatku, jika hari ini kamu melihat semua pintu tertutup, jika pertemuan selalu gagal, meski kamu sudah berusaha, maka mungkin Allah sedang berbisik lembut. Berhentilah mencari Dia, karena aku sedang menuntunmu menuju seseorang yang lebih baik. Dan kelak, ketika waktu telah tiba, kamu akan menoleh ke masa lalu dan berkata, terima kasih ya Allah, karena Engkau tidak mengizinkan pertemuan itu terjadi. Karena ternyata, yang dulu kamu kira kehilangan, adalah cara Allah menyelamatkan. Tanda kelima. Setelah melepas, hatimu justru lebih damai. Ada kalanya, kita baru memahami maksud Allah justru setelah sesuatu itu hilang dari genggaman kita. Ketika dulu bersama, hatimu terasa sesak, penuh kekhawatiran, dan tak tenang. Namun anehnya, setelah kamu memutuskan untuk melepaskan, kamu justru merasa lebih damai. Tidak lagi menunggu kabar, tidak lagi cemas akan masa depan, tidak lagi merasa harus berjuang sendirian untuk mempertahankan sesuatu yang terus membuatmu terluka. Damai itu bukan datang dari ketiadaan cinta,
tapi dari kembalinya jiwamu pada keseimbangan. Ketika Allah menghendaki sesuatu pergi dari hidupmu, Dia tidak sedang menghukum, tapi sedang menyelamatkanmu. Mungkin dulu kamu tak mengerti mengapa hubungan itu harus berakhir, mengapa doa yang kamu panjatkan untuk bersama justru dijawab dengan perpisahan. Tapi sekarang kamu mulai paham, bukan? Bahwa tidak semua yang kamu cintai ditakdirkan untuk tinggal, dan tidak semua yang kamu lepaskan berarti kehilangan. Terkadang Allah menunda kebahagiaan yang kamu inginkan agar kamu siap menerima kebahagiaan yang lebih layak. Sebab jika seseorang benar-benar ditakdirkan untukmu, Ia tidak akan membuatmu harus kehilangan dirimu sendiri untuk mempertahankannya. Ia akan datang membawa ketenangan, bukan kebingungan. Ia akan menumbuhkan rasa syukur, bukan rasa takut kehilangan. Ia akan memperkuat hubunganmu dengan Allah, bukan menjauhkanmu darinya. Maka jika setelah melepas, hatimu terasa lebih ringan dan damai, itu bukan kebetulan. Itu adalah cara Allah berbisik lembut di hatimu. Inilah jawaban dari semua tangismu dulu. Damai yang kamu rasakan adalah tanda bahwa Allah telah memindahkanmu dari sesuatu yang salah menuju sesuatu yang lebih benar. Jangan pernah menyesali apa yang Allah jauhkan darimu, sebab di balik setiap kehilangan selalu ada rahmat yang sedang menunggu untuk ditemukan. Dan ketika kamu benar-benar siap, ketika jiwamu telah tenang dan hatimu berserah, Allah akan mempertemukanmu dengan seseorang yang tidak hanya mencintaimu, tetapi juga menuntunmu menujunya. Itulah cinta yang ditakdirkan, bukan yang kamu paksa, tapi yang Allah hadirkan di waktu yang paling tepat. Jika setelah kamu melepaskan seseorang, hatimu terasa lebih damai dan hidupmu terasa lebih selaras, bersyukurlah. Itu berarti Allah telah menuntunmu keluar dari jalan yang salah, menuju arah yang akan membawamu pada kedamaian sejati, kedamaian yang hanya bisa datang darinya. Sahabatku, jangan pernah takut kehilangan sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu, yang memang bukan milikmu. Tidak akan pernah menjadi milikmu, meski sekuat apapun kamu genggam. Tapi yang memang ditulis oleh Allah untukmu, tidak akan pernah bisa direbut siapapun, tidak akan tertukar, dan tidak akan datang terlambat. Percayalah, Allah tidak pernah memisahkan dua hati yang diciptakan untuk saling melengkapi. Dan jika hari ini kamu merasa kehilangan, itu bukan hukuman, melainkan perlindungan dari cinta yang salah. Tenangkan hatimu, sebab Allah sedang menyiapkan seseorang yang bukan hanya mencintaimu, tetapi juga membimbingmu menuju surga. Jika bukan dia takdirmu, maka lepaskan dengan doa, karena melepaskan dengan ikhlas adalah bentuk cinta tertinggi kepada Allah.